ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah. Radhiyallahu ankum. Qala Sayyidina Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, apa yang selalu menyebabkan dirimu itu selalu masuk ke dalam jurang kehinaan? Ma'auqa'aka fi, apa yang selalu membuat kamu selalu tersungkur di dalam kehinaan tersebut? Tuhinu nafsak, terus setiap hari kamu itu menghinakan dirimu di mata Allah, di mata orang-orang saleh. Wa tulqiha fi mawatinir rada, kamu selalu meletakkan dirimu di tempat-tempat yang kotor. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, kun ma Allah, jadilah posisikan antara dirimu dengan Allah, katifli ma'a ummi, seperti anak kecil bersama ibunya. Kullama dafa'athu ummuh tarama 'alaiha la ya'rifu ghairaha, setiap sama ibunya dijauhkan pasti larinya kemana? Ya kembali ke ibunya lagi. Kenapa? Karena anak kecil tahu betul bahwasanya yang paling sayang kepada dirinya, yang paling perhatian, selalu memperhatikan dan tahu yang terbaik buat anaknya itu siapa? Yaitu ibunya sendiri. Jadi katanya para ulama, kita tuh kalau sama Allah alangkah indahnya kalau seperti itu. Mungkin secara zahir kita dicoba sama Allah, diuji, dikasih ujian, ya, membuat kita kadang ya kok seperti ini yang didapatkan, ya merasa heran, kok gini ya, apa Allah tidak suka sama saya, mungkin ada pikiran seperti itu, kok gini ya. Tapi kembalinya tetap kemana? Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ibu yang naruh anaknya tadi itu, nanti mau dilihat anaknya ini perginya kemana, pasti perginya kemana? Ke ibunya. Alangkah indahnya jika seorang hamba seperti itu. La ya'rifu ghairaha, dikatakan. Anak kecil itu tidak tahu kecuali satu-satunya hanya ibunya, tempat dia kembali tadi itu. Alangkah indahnya jika seorang hamba kayak itu, ada apa saja kembalinya ya hanya ke Allah, bukan ke dukun misalnya, bukan ke ini dan itu, tahayul dan sebagainya, enggak. Perginya ke Allah melalui wasilahnya, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi husnudzon yang besar luar biasa kepada Allah ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Nah tapi seringkali kita nggak tahu bahwasanya betapa besar yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya contoh sederhana, misalnya bersedekah, ya, bersedekah. Wah, mana ini katanya kalau orang bersedekah itu bisa berkah usianya, bisa lancar urusannya. Tapi saya kok buktinya kok gini-gini aja misalnya, ya. Loh, enggak tahu bahwasanya sebetulnya bisa jadi kalau bukan karena ibadahnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena puasanya, dia itu harusnya kecelakaan, kakinya patah, operasi ratusan juta. Tapi berkat sedekahnya tadi itu tidak jadi, dihapus sama Allah. Oh jangan, ini sedekah ini jangan dihapus, Allah kasih keberkahan di dalam urusannya. Ini harusnya naik sepeda motor di tanggal sekian, jam sekian, nabrak truk, naudzubillah. Tapi karena amalnya sama Allah, Allah ganti, jangan ditabrakkan truk, dihapus saja. Tapi orang itu merasa apa? Hari-harinya dilewati biasa saja. Padahal harusnya di hari tersebut dia kecelakaan, bisa kakinya patah. Tapi Allah selamatkan. Nah, jadi pemberian Allah itu pasti yang paling indah. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tahu tentang kita dan apa yang kita butuhkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah dirimu seperti kayak anak kecil kepada ibunya. Dan Allah itu suka, ya, Allah itu suka kalau hamba itu istilahnya manja kepada Allah. Allah itu suka. Allah itu suka. Tapi tentunya ya disertai dengan amal yang baik, ya. Kalau cuma manja-manja tok,
Ya kayak anak kecil minta sama ibunya, minta tapi tidak pernah nurut, ya tidak bakal dikasih. Minta ini disuruh tidak pernah nurut, dilarang selalu dilanggar, tidak bakal dituruti. Tapi kalau ibunya tadi itu diambil hatinya, waduh ibunya pengen apa, bahkan belum disuruh langsung dituruti ya. Kalau sudah pengen sesuatu, tidak disuruh langsung bergegas, kamarnya dibersihkan sendiri, dipanggil langsung datang, disuruh langsung nurut, pasti dituruti. Nah Allah itu suka ketika melihat hambanya itu seperti itu. Dikatakan innallaha yuhibbul mulhina fi du'a. Allah itu suka ketika mendengar hambanya itu merengek minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka melihat seperti itu. Makanya terkadang ketika doanya seorang hamba itu belum dikabulkan sama Allah, bukan tidak dikabulkan ya, belum dikabulkan, malaikat tanya, ya Allah ini setiap hari minta itu, setiap tahajud ya itu yang diminta ya Allah, maksudnya kok belum dikasih? Apa kata Allah? Saya suka dengar suaranya hambaku ini yang satu ini, biar dia minta dulu, nanti bakal dikasih oleh Allah jauh berkali lipat daripada apa yang dia minta. Ibaratnya kayak pengemis lah, pengamen. Kalau orang senang dengar suaranya ya dikasihnya uang nanti dulu, didengarkan dulu. Tapi kalau suaranya ya beledek ya, waduh wis lah cepet wis dikasih wis. Maksudnya dikasih apa? Wis lah cepet minggir gitu ya. Nah, Allah tuh suka dengar suara hambanya itu. Jadi jangan dikira Allah tidak dengar ya. Allah tidak mau mengabulkan, tidak. Allah ada kalanya senang gitu loh. Biar saya senang. Jadilah kun ma Allah katifli ma'al ummi, jadilah hubunganmu dengan Allah seperti anak kecil kepada ibunya. Kemudian beliau mengatakan, ya Abdullah, wahai hambanya Allah, tantakhib li nafsika at-thayyibat, kamu itu memilih untuk dirimu itu yang bagus-bagus. Bahkan untuk hewanmu kamu pilih makanan yang bagus. Apapun itu ya, sapi, kambing, misalnya kucing dan lain sebagainya, burung. Tapi wa tu'amilullah bil mujazafah, tapi kamu kalau sama Allah sakarepnya sendiri. Waduh, kalau mau kerja rapinya luar biasa. Kalau mau ketemu mertuanya misalnya, waduh, wanginya jarak 10 meter sudah harum, kecium harumnya. Parfum dipakai segala macam, klimis. Kalau mau ketemu orang-orang rambutnya klimis, rapi. Tapi sholat kadang cuma sarungan, kadang sarungan sama pakai kaos. Tu'amilullah bil mujazafah, kamu milih kepada dirimu yang enak-enak, yang bagus-bagus untuk kepentingan dirimu. Tapi kamu memilih untuk Allah bil mujazafah. Mujazafah itu maksudnya sakarepan gitu loh. Tidak dipikir-pikir dulu. Apapun motifnya. Misalnya makannya dipilih yang enak-enak terus. Tapi ketika ngasih ke anak yatim misalnya, ngasih Indomie misalnya, kamu kalau memilih untuk dirimu yang enak-enak, tapi untuk Allah sakarepan. Bahkan kamu itu ada kalanya ketika mau beli semangka, kamu di antara 20 semangka itu dibolak-balik, mana yang manis ini, garis-garisnya lah atau dari suaranya, dipilih yang satu-satunya yang paling manis, yang paling bagus. Kemudian setelah itu kamu duduk dengan khusyuknya, ya ini semua makan, mutarabian, duduk seperti kita sekarang ini. Waduh, makan ini. Warubbama tawal tafil akal, lama makannya. Ya waduh, dinikmati sejam setengah. Tapi wa idza ji'ta ila shalah, kalau kamu ketika sholat, ya, kamu itu selalu terburu-buru. Waduh, kalau makan bisa sejam setengah. Paling cepat 15 menit. Sholatnya 5 menit. Ini menghadap yang memberi makan, bahkan memberi kehidupan dan kematian 5 menit. Menikmati yang diberikan 15 menit. Duh, apa tidak kurang ajar kita ini?
apa tidak kurang ajar? Waduh, kalau mau makan di restoran, pakai baju yang bagus, mau makan. Tapi sholat pakai kaos, pakai celana 3/4. Loh, ini ya apa gitu loh. Ini kan kurang ajar ya namanya. Kita berarti kurang ajar. Kita tidak menghargai yang memberi kita tadi itu. Di samping sholatnya cepet-cepetan, tidak khusyuk, di dalam hatinya, dalam sholat ya yang dipikirnya tetap yang lain. Waduh, saya nanti jam segini mau ini, jam segini mau itu. Misalu man hadhi halatu, permisalan orang yang modelnya itu seperti ini, itu kaman nasaba nafsahu lil hadaf wa qa'ada, seperti orang yang duduk di tempat sasaran tembak atau sasaran panah, ya, duduk di tempat sasaran. Kemudian tombak, panah, peluru di zaman sekarang ya, mengarah kepadanya dari segala sisi. Afama hadza ahmak, apakah bukan ini orang yang bodoh itu? Maksudnya apa? Neraka itu siap menerimanya dengan vonis apapun. Dong sama Allah saya enak-enaknya. Tapi kalau sama yang lain luar biasa. Ya, jadi minyak itu, parfum itu bukan dipakai buat sholat, dipakai buat ketemu bosnya lah, buat ketemu temennya, dan lain sebagainya. Waduh, sikatan bersih. Tapi sholat, minyaknya, parfumnya ada dipakai, siwaknya ada dipakai. Keliru, ya. Keliru kalau kayak gitu. Dan yang terakhir beliau mengatakan, misaluk, permisalan dirimu itu, idza sami'tal hikmah walam ta'mal biha, kalau kamu mendengar nasihat, kalam hikmah, tapi kamu tidak amalkan, didengar tok, ya datang didengar, pulang di jalan wis hilang kan. Ya. Itu kama salil ladzi yalbasu dira wala yuqatil, seperti orang yang menggunakan pakaian perang, bawa tameng tapi tidak berangkat perang. Nah ini mau apa ya? Mau karnaval ya? 17 Agustusan. Ya, pakai kostum ini jalan di jalan full kostumnya ya, full. Tapi tidak perang. Akhirnya nanti bakal ada yang bilang apa? Ayo, siapa yang mau beli baju perang ini bagus? Siapa yang mau beli? Soalnya apa? Tidak dipakai. Nah, jadi ilmu itu memang mulia ya. Tapi ilmu tidak diamalkan, ya tidak ada manfaatnya. Sama sekali. Maka kata Imam Ghazali, kata beliau, walau qara'tal ilmi ahsanah, kamu mondok 100 tahun, kamu punya 1000 kitab, la takunu musta'idan li rahmatillah illa bil amal, maka kamu bukan orang yang siap meraih rahmatnya Allah kecuali dengan mengamalkan apa yang kamu dapat. Bahkan ada kalanya Allah kasih keberkahan kepada hambanya itu hanya karena mengamalkan adab keluar masuk kamar mandi, adab doa setelah makan, sebelum makan, dari situ. Karena mengamalkan tadi itu. Sayyidina Ali pun pernah mengatakan, man dhanna annahu bidunil juhud yasil ila rahmatillah, barang siapa yang mengira tanpa adanya usaha dia bakal meraih rahmatnya Allah, diem tok, nanti saya dapat rahmatnya Allah, bahwa mutamanin, yaitu orang yang ngarep, tidak ada, percuma mengharap tok, tidak ada hasilnya. Tapi wa man dhanna annahu yabdhul juhada yasil, ya, barang siapa yang mengira, menyangka dengan dirinya itu mengerahkan segala usahanya, waduh saya qiyamul lail, setiap hari puasa, dengan itulah saya sampai kepada Allah, bahwa mustaghnin, dia adalah orang yang sombong, yang seakan-akan bisa dekat dengan Allah semata-mata karena amalnya, bukan karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Hasan al-Basri mengatakan, thalabul jannah bila amal, meminta surga tanpa amal, itu zanbun minadz-dzunub. Minta surga tapi tanpa amal, ya berarti ini ya, ngece istilahnya ya, meremehkan. Surga itu sangat-sangat mahal sekali. Imam Ghazali juga pernah mengatakan,
Al ilmu bila amal junun, ilmu tapi tanpa amal itu kegilaan. Amal tanpa ilmu la yakun, tidak mungkin terjadi. Amal pun dia beramal sekalipun, tapi karena tidak adanya ilmu bisa jadi tidak sah, nihil hasilnya. Dikatakan oleh beliau sampai, ketahuilah ilmu itu tidak bisa menjauhkanmu dari maksiat dan tidak bisa mendekatkanmu kepada ketaatan kalau tidak diamalkan. Jangan sampai nanti ketika kamu di hari kiamat ya, kamu mengatakan farja'na na'mal solehan, ya Allah kembalikan kami, saya tak beramal soleh, kami akan beramal soleh. Maka dikatakan, ya ahmak, ya wahai orang yang bodoh, anta min hunak taji'lu, kamu ini baru datang ya dari tempat itu, lah kok kamu minta balik itu loh. Lah kamu ini baru nyampe dari sana, lah selama ini kamu kemana? Allah ngasih usia puluhan tahun, kemana itu perginya usia itu? Kamu ini baru pindah dari sana ke sini, kok mau minta balik? Ya, termasuk orang-orang yang merugi. Wala'idzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah hari-hari kita. Amin. Untuk semakin hari semakin dekat dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Doa masing-masing.